Agama Kapitayan. Oleh karena Sang Hyang Tunggal dengan dua sifat utamanya itu bersifat gaib, untuk memujanya dibutuhkan sarana yang bisa didekati oleh panca indera dan alam pikiran manusia, demikianlah. Dalam ajaran Kapitayan dikenal keyakinan yang menyatakan bahwa kekuatan Sang Taya yang mempribadi dalam Tu atau Tu itu mempribadi dalam segala sesuatu yang memiliki nama Tu atau Tu seperti watu, batu, turumbuk pohon beringin, tugu, tulang, tundak bangunan berundak, tutut, hati, limpa, tusan, pusaka, tupeng, tuya air. Dalam melakukan puja bakti sesembahan kepada Sang Hyang Taya maka disediakan sesaji tu empeng dalam tu empik keranjang anyaman bambu, tuak, arak tukung, sejenis ayam untuk dipersembahkan kepada Sang Hyang Tunggal yang sifat gaibnya tersembunyi di balik sesuatu yang memiliki daya gaib seperti watu, tugu, turumbuk, tulang, tundak, tusan, tuya. Namun untuk melakukan permohonan yang tidak baik, persembahan ini akan ditujukan kepada hantu yang bernama Sang Manikmaya dengan persembahan yang buruk bernama tumbal. Berbeda dengan persembahan sesaji kepada Sang Hyang Tunggal yang merupakan puja bakti melalui pelantara, para rohaniawan Kapitayan melakukan sembahyang langsung kepada Sang Hyang Tunggal di suatu ruangan khusus bernama Sanggar, bangunan persegi 4 beratap tu empang, dengan tutup lubang di dinding sebelah timur sebagai lambang kehampaan Sang Hyang, mengikuti aturan tertentu. Mula-mula sang rohaniawan melakukan tulajek berdiri tegak menghadap tutuk lubang, dengan kedua tangan diangkat ke atas menghadirkan Sang Hyang Taya ke dalam tutut, hati. Setelah merasa Sang Hyang Taya hadir di dalam hati, kedua tangan diturunkan di dada tepat pada tutut, hati. Posisi ini disebut swadikep sidakep memegang keakuan diri. Proses tulajek ini dilakukan dalam tempo lama. Setelah tulajek selesai, sembahyang dilanjutkan dengan posisi tu engkul membungkuk memandang dalam keyakinan penganut Kapitayan di Jawa. Leluhur yang pertama kali dikenal sebagai penganjur Kapitayan adalah Dang Hyang Semar keturunan tegas dari manusia modern, Homo sapiens pertama yang diturunkan ke dunia yaitu Adam. Dalam kitab kuno Pramayoga dan Pustaka Raja Purwa silsilah Nabi Adam sampai Dang Hyang Semar dijelaskan sebagai berikut. Nabi Adam tanda hubung lebih besar dari Nabi Syis tanda hubung lebih besar dari Anwas dan Anwar tanda hubung lebih besar dari Hyang Nur rasa lebih besar dari Hyang Menang tanda hubung lebih besar dari Hyang Tunggal tanda hubung lebih besar dari Hyang Ismaya tanda hubung lebih besar dari Wungkuhan tanda hubung lebih besar dari Semarasanta, Semar. Menurut cerita, negeri asal Dang Hyang Semar adalah Lemuria atau Swetadwipa, bangsa kulit hitam dari benua yang tenggelam akibat banjir besar yang mengakibatkan Dang Hyang Semar dan kaumnya mengungsi ke Nusantara. Dang Hyang Semar memiliki saudara bernama Sang Hantaga Togok, yang hidup di wilayah lain juga mengajarkan Kapitayan. Saudara Semar yang lain bernama Manikmaya, menjadi penguasa di alam gaib yang disebut Kahyangan Kayangan. Secara sederhana, Kapitayan dapat digambarkan sebagai suatu ajaran keyakinan yang memuja sembahan utama yang disebut Sang Hyang Taya, yang bermakna hampa, kosong, suung, awang-uung. Taya bermakna yang absolute, yang tidak bisa dipikirkan dan dibayang-bayangkan, tidak bisa didekat dengan panca indera. Orang Jawa kuno mendefinisikan Sang Hyang Taya dalam satu kalimat, tan kena kinaya ngapa, yang artinya tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Kata Taya bermakna tidak ada tapi ada, tidak ada tetapi ada. Untuk itu agar bisa dikenal dan disembah manusia, Sang Hyang Taya digambarkan mempribadi dalam nama dan sifat yang disebut Tu atau Tu, yang bermakna seutas benang, daya gaib yang bersifat adikodrati. Tu atau Tu adalah tunggal dalam zat, satu pribadi. Tu lazim disebut Sang Hyang Tunggal, dia memiliki dua sifat, yaitu kebaikan dan ketidakbaikan. Tu yang bersifat baik disebut Tu ke bawah, yang juga dilakukan dalam tempo yang relatif lama. Lalu dilanjutkan dengan posisi Tu lumpuk bersimpuh dengan kedua tumit diduduki, dilakukan dalam relatif lama. Yang terakhir, dilakukan dengan posisi Tundem, bersujud seperti bayi dalam perut ibunya, juga dilakukan dalam tempo yang lama. Setelah melakukan sembahyang yang begitu lama itu, rohaniawan Kapitayan dengan segenap perasaan berusaha menjaga keberlangsungan Sang Hyang Taya yang sudah disemayamkan di dalam tutut hati. Seorang pemuja Sang Hyang Taya yang dianggap saleh akan dikaruniai tuah, kekuatan gaib yang bersifat positif, dan tulah kekuatan gaib penangkal negatif. Mereka yang memiliki tuah dan tulah itulah yang dianggap berhak menjadi pemimpin masyarakat dengan gelar ratu atau datu. Dalam ajaran Kapitayan, para ratu atau datu yang sudah dikaruniai tuah dan tulah setiap gerak-geriknya akan ditandai oleh pi, yaitu kekuatan dari Sang Hyang Taya yang tersembunyi. Itu sebabnya ratu atau datu menyebut diri dengan kata ganti Pinakahulun. Jika berbicara disebut pidato. Jika memberi pengajaran disebut piwulang.
Jika memberi petunjuk disebut pituduh. Jika memberi nasihat disebut pitutur. Jika memberi hukuman disebut pidana. Jika memancarkan wibawa disebut pideksa. Jika meninggal dunia disebut pitaraf. Seorang ratu atau datu adalah pengejawantahan kekuatan gaib Sang Hyang Taya, citra pribadi Sang Hyang Tunggal. Demikianlah ajaran yang dianut oleh bangsa Nusantara sejak zaman purba dan masih bertahan sampai hari ini dengan nama dan cara yang berbeda seiring dengan perkembangan ras manusia beserta kebudayaannya. Pada masa modern, ajaran tersebut masih secara utuh dianut oleh sebagian masyarakat suku pedalaman dengan istilahnya masing-masing seperti Sunda Wiwitan pada suku Sunda, Kejawen pada suku Jawa, Kaharingan Cilik Riwut pada suku Dayak, Ugamo Malim pada suku Batak. Adapun agama-agama yang sekarang ada adalah pengaruh dari luar yang baru datang sejak awal abad Masehi, seperti agama Hindu dan Buddha dari India dan China, agama Kristen dari Eropa, dan agama Islam yang merupakan pengaruh dari berbagai negeri seperti Persia, Arab, Rum, Gujarat, Tiongkok dan Campadi intisarikan dari tulisan hasil kajian King Abihi H. Agus Sunyoto. Penulis akan mengangkat tulisan yang didapat dari berbagai sumber dengan sedikit ulasan, yang membuktikan bahwa peradaban asli Nusantara adalah peradaban Lemuria yang dilanjutkan Atlantis dengan terwakili oleh budaya masyarakat Bali. Studi yang disajikan oleh Hugo, Genome Organization Manusia, melalui studi genetik dari berbagai bangsa Asia, secara empiris menunjukkan bahwa bukan sebaliknya, migrasi lain dari selatan pertama kali memasuki Asia Tenggara dan kemudian melakukan perjalanan perlahan ke utara. Solheim dan lain-lain telah menunjukkan bukti untuk Nusantao, Nusantara, jaringan perdagangan maritim mulai dari Vietnam ke seluruh Nusantara pada awal 5000 SM sampai 1 Masehi. Bangsa Asia Tenggara, terutama yang dari Austronesia keturunan, telah pelaut selama ribuan tahun, beberapa mencapai Pulau Madagaskar kapal mereka, seperti Vinta. Magellan Pelayaran mencatat berapa banyak bermanuver kapal mereka, dibandingkan dengan kapal Eropa. Perjalanan melalui Samudera Hindia dibantu kolonisasi Madagaskar oleh orang Austronesia, serta perdagangan antara Asia Barat dan Asia Tenggara. Emas dari Sumatera diperkirakan telah mencapai sejauh barat Roma, sementara budak dari Laut Sulu itu diyakini telah digunakan dalam pelayaran Magellan sebagai penerjemah. Dalam pembahasan di buku ini, penulis menyajikan budaya Bali sebagai yang mewakili budaya Nusantara, karena pada budaya Bali inilah penulis mendapatkan hal yang mendasar sebagai bukti bahwa peradaban terdahulu sebelum Atlantis adalah peradaban Lemuria yang ada di bumi Nusantara. Budaya Bali, Babat Bali, Pranamyam Siradewam, Bukti Mukti Itartaya, Prawakshatwa Winiyah, Brahmanam Kesatriyadi, Patayeswara. Sembah sujud hamba ke hadapan Ida Sang Hyang Paramawisesa, yang melimpahkan segala sifat baik buruk ala ayuning kehidupan manusia di dunia ini. Semoga tidak ada halangan dalam penulisan babat sastra sejarah ini. Bebas hamba dari segala kesalahan dan kekeliruan, karena kurang paham terhadap Purana Tatwa, serta dengan hati yang tulus dan suci bermaksud menyusun cerita sejarah, sebagai usaha untuk mengingatkan para keluarga dan anak cucu. Semogalah berhasil dan mencapai kesempurnaan kosong, itulah awal dari kisah ini. Dalam pandangan budaya Bali yang penulis di sini menganggap Bali adalah budaya yang tersisa dari peradaban yang mendasari peradaban di dunia, di antaranya adalah budaya India yang selama ini dianggap budaya Nusantara dari India adalah tidak tepat. Dahulu kala, ketika belum ada matahari, bulan, bintang, dan planet-planet, termasuk planet bumi ini. Hanya ada Sang Hyang Embang yang Maha Tunggal, beliau Maha Besar, memenuhi alam raya yang luasnya tak terbatas namun juga maha kecil, hingga bisa longgar di lubang yang paling kecil. Ketika itu segalanya bersifat sempurna, suci karena tidak ada yang lain selain Hyang Widi yang maha sempurna. Yaitu tercipta Sang Hyang Licin yang juga disebut Sang Hyang Eka Aksara yakni Ongkara. Selanjutnya Sang Hyang Eka Aksara melakukan yoga samadhi. Lahirlah Sang Hyang Purusa Pradana. Keduanya itu juga disebut Sang Hyang Aksara dan Sang Hyang Pratiwi. Keduanya disebut pula Rawabineda, dalam aksara keduanya disebut Sang Hyang Dwi Aksara yaitu Ang, Ah. Kemudian Sang Hyang Purusa Pradana melakukan yoga samadhi. Maka lahirlah Sang Hyang Tripurusa, yakni babat Bali ketika alam masih kosong, Sang Hyang Siwa, Sang Hyang Sadasiwa, dan Sang Hyang Paramasiwa. Dalam wujud aksara Sang Hyang Tripurusa, Tripurusa itu adalah Ang Ung Mang yang sering disebut Tri Aksara. Tri Akasara suci itu adalah lambang dari Sang Hyang Brahma, Sang Hyang Wisnu dan Sang Hyang Siwa. Ketiga nama Tuhan itulah yang kemudian mencipta alam beserta isinya, memelihara dan melebur atau memperalina kembali ke asalnya. Sesudah itu,
Yang Maha Pencipta, mencipta sepasang benih manusia. Laki perempuan atau Ardhanareswari. Setelah dibersihkan keduanya dimasukkan ke buah kelapa, setelah diberi mantram sehingga menjadi suci, mereka diwujudkan seperti seorang pertapa di pertengahan Gunung Agung. Di sana mereka melakukan tapa dengan memuja Batara Hyang Pasupati, agar segera turun dari Pulau Bali, untuk menjadi junjungan dan pujaan di pulau ini. Manu dan Adam. Dalam kitab suci agama Abrahamik yang dengan tegas mengakui hanya Adam adalah manusia pertama dan berusaha menjelaskan bahwa genetislah yang menghasilkan ras berbeda. Hawa sebagai pasangan Adam tercipta dari tulang rusuk Adam. Dengan demikian secara ilmiah, gen yang dimiliki Adam seharusnya sama dengan gen yang dimiliki Hawa. Jika kedua pasangan ini kawin dan menghasilkan keturunan, maka sudah barang tentu keturunan yang dihasilkannya seharusnya memiliki gen yang sama. Manu adalah manusia pertama. Manu adalah Manu itu sendiri, sedangkan Sia berarti keturunan. Jadi, manusia artinya adalah seluruh keturunan Manu. Kembali ke penjelasan Veda tentang manusia pertama. Menurut Veda yang menjelaskan bahwa sampai saat ini di bumi ini telah muncul 7 Manu dengan gamblang menyatakan bahwa ras-ras yang berbeda yang ada saat ini berasal dari ketujuh Manu yang memiliki genetik yang berbeda dan perkawinan silang di antara mereka. Pada penjelasan di atas kita dapati tentang ras yang terdiri dari ras turunan yang jumlahnya 7, jadi keturunan dari Manu saat ini adalah kombinasi dari 7 dan dapat merupakan kombinasi dari keturunannya lagi. Veda menjelaskan bahwa kiamat akan terjadi pada saat Brahma yang merupakan arsitek alam semesta meninggal dunia pada usia beliau yang ke-100 tahun dalam satuan waktu alam Satyaloka. Sebelum ke penjelasan selanjutnya, sebaiknya harus dimengerti terlebih dahulu bahwa waktu di bumi berbeda dengan waktu di planet lain ataupun di dimensi lain sesuai dengan hukum relativitas ruang dan waktu. Hukum Manu, Code of Manu, berikut adalah lanjutan resume dari buku di mana di bawah ini dijelaskan tentang Hukum Manu Code of Manu. Buku ini ditulis oleh Ed Viswanathan, diterjemahkan oleh N.P. Putra. Kode Manu adalah aturan etika yang ditulis oleh Resi Manu. Sangat sedikit yang diketahui mengenai Manu. Dalam mitologi, dia dikenal sebagai Manu Svayambhuva. Kode Manu dikenal sebagai Manu Smriti atau Manu Samhita atau Manawe Dharma Sastra. Salah satu bagian penting dari buku Manu adalah penjelasan mengenai sistem warna yang populer. Manu menulis, untuk pertumbuhan dunia, Brahman menciptakan Brahmana golongan pandita, Ksatria golongan prajurit, warrior, Waisya golongan pedagang, dan Sudra golongan pekerja manual, fisik. Buku 1 memberikan penjelasan mengenai penciptaan. Manu mencatat penjelasan yang sangat lengkap dan teliti mengenai penciptaan alam semesta. Pada mulanya alam semesta lahir dari kegelapan, dan Tuhan menciptakan dunia, cahaya dan air, demikian urutannya. Dari air keluar satu telur emas dan dari dalam telur emas itu dia sendiri lahir sebagai Dewa Brahma Tuhan Pencipta. Kemudian Dewa Brahma menciptakan seorang laki-laki dan seorang wanita. Kode Manu juga menyebut mengenai teori reinkarnasi. Manu menulis, manusia mendapat kehidupan yang tidak bergerak tanaman, pohon, sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan dengan badan, hidup sebagai burung-burung dan binatang buas sebagai hasil kejahatan yang dilakukan dengan ucapan, dan kehidupan terendah sebagai hasil kejahatan yang dilakukan dengan pikiran. Hidup sebagai sanyasin berarti penyerahan kehendak bebas seseorang kepada kehendak Tuhan. Dalam agama Hindu ada satu kisah yang sangat mirip dengan kisah perahu Noah Nuh. Menurut salah satu kisah dalam kitab-kitab suci Hindu awal, yaitu Satapatha Brahmana, ketika Manu sedang mandi di laut seekor ikan mampir di tangannya. Ikan itu berkata, pelihara aku, nanti aku akan menyelamatkan kamu dari banjir besar. Pada mulanya Manu tidak percaya tapi kemudian memutuskan untuk mengikuti permintaan ikan itu. Manu menaruh ikan itu dalam gentong kecil. Ketika ikan itu tumbuh melebihi gentong, Manu menaruhnya di kolam kecil. Kemudian ikan itu tumbuh besar melebihi kolam kecil itu dan menjadi raksasa. Kemudian ikan itu menasehati Manu untuk membuat sebuah perahu dan mengingatkan dia akan adanya satu banjir besar yang akan menghancurkan seluruh dunia. Manu mengikuti nasihat ikan itu dan membuat sebuah perahu. Ikan ini adalah avatara pertama dari Batara Wisnu, secara populer dikenal dengan nama Matsya Avatar. Ketika banjir besar itu tiba, Manu memasuki perahu. Banjir itu menghanyutkan atau membawa perahu itu ke puncak sebuah gunung. Banjir itu menghanyutkan semua makhluk, dan hanya Manu sendiri yang selamat hidup. Setelah banjir surut, Manu turun ke lembah.
Dikisahkan bahwa ia bekerja memulai kehidupan untuk selama 4.320.000.000 tahun, waktu untuk 4 yuga. Krita atau Satya, Treta, Dvapara dan Kali. Orang-orang Hindu percaya bahwa kisah ini akan selalu berulang pada setiap awal dari alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Nama Manu berarti kepala keluarga penguasa bumi, patriarchal earth ruler. Manu datang dan pergi pada setiap awal penciptaan alam semesta dalam waktu yang tak terbatas. Masing-masing Manu hidup untuk jangka waktu yang disebut Manvantara periode Manu. Menurut salah satu kisah mitologis, satu kalpa, 8.640.000.000 tahun manusia, terdiri dari 14 Manu atau para Manu. 14 Manu adalah 1. Svayambhuva, Manu pemberi hukum, lawgiver. 2. Svarochisya. 3. Utama. 4. Tamasa. 5. Raivata. 6. Caksusa. 7. Vaivasvata, Noahnya Hindu, Manu dewasa ini. 8. Savarna, akan datang. 9. Daksa Savarna. 10. Brahma Savarna. 11. Dharma Savarna. 12. Rudra Savarna. 13. Rauchia. 14. Bautia.